Hai Sob, sampai jumpa kembali di Sobat Yusuf TV. Kali ini saya akan memberikan pengetahuan mengenai cara bikin monitoring. Ya, monitoring harian berdasarkan data penjualan by pivot. Oke, ini langsung saja ya. Ini ada 3 sales TO ya, taking ordernya ada 3, kemudian masing-masing TO itu ada call ya, kunjungan, ada EC ya, aktualnya itu dapat transaksi berapa EC, kemudian indeksnya berapa, indeksnya itu persentase, ada IPT di sini itu item per transaksi, jadi jumlah SKU dibagi EC nanti ya, jumlah SKU per jual dibagi EC-nya per hari dia dapat berapa, itu nanti IPT. Nah, IPT ini saya bikin targetnya adalah 8. Mungkin di luar sana sudah ada yang bikin target 12, 10 seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada targetnya juga, berarti kita biasanya saya bikin yaitu per hari, dari by week, dari bulan ya, dari bulan itu breakdown lagi per minggu di breakdown lagi per hari, seperti itu. Target ini itu berdasarkan dari 3 bulan yang lalu transaksi, jadi sales TO1, TO2 dan TO3 ini targetnya berbeda-beda, nanti tergantung dari histori mereka jualan dari 3 bulan yang lalu, seperti itu. Lanjut ya, dari tiga ini nanti kita akan menggunakan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah time count ya, masalah time count. Nah, time count kemarin kan kita bikin seperti September. Nah, kita bikin yang sebelumnya saja, Juni katakanlah, Juni 2022, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oh, ternyata Juni ini itu adalah 25 hari kerja efektif, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada 2 sheet ya, satu sheet pivot dari data. Kita ambil dari 4 ya. Ini ada 4, ada tanggal, nama sales, DP SKU, terus quantity in karton. Kemudian tanggal, nama sales, kode customer, kemudian DP SKU deskripsi. Ini dipakai untuk untuk isi monitoring penjualan. Kenapa kok saya bikin seperti ini? Karena ini manual ya, kita yang bikin di distributor supaya sales itu tahu pencapaiannya per hari berapa, terus kita evaluasi ya kan, seperti itu. Setiap sore kita evaluasi, pagi kita evaluasi, hari kemarin dapat segini ya kan? Hari ini harus dapat segini, nah besok harus dapat lebih baik, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bikin EC ini ada, IPT diisi, aktualnya juga ada, nanti pencapaiannya berapa sampai TO3. Oke, dari EC kita akan bikin rumus, itu sama dengan, ini tak perbesar dulu, agak sulit ya, sama dengan count if ya, buka lurus, kemudian ke sheet pivot ya, dari nama sales ini taring kita kunci, kemudian titik koma lagi, taring tanggal kita kunci lagi, titik koma lagi, sheet yang sebelumnya dari tanggal maaf, kita ulangi lagi ya, dan if ya, buka dulu
TO ya, kita kunci, balik ke sini, TO1 nya kita kunci, kita kembali ke sini, tanggalnya kita kunci, sama lagi kembali tanggal tutup kurung. Nah, ini dijelaskan bahwa EC-nya TO1 di tanggal 2 ini sebesar 5. Bisa dicek ya. Ayo kita cek lagi manual. TO1 ya, ini TO1 ya, tanggal 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 transaksi ya, ada 5 transaksi. Oke, next kita bikin ini IPT. Oke, untuk kita mencari IPT yaitu pertama sama dengan if error dan sum if, kemudian buka lagi pivot, kemudian kita cari ini, kolom ini kita kunci, kemudian pindah lagi ke nama salesnya, kita kunci lagi, kita pindah lagi ke yang satunya, kita kunci TO nya, kita pindah lagi, pivot, tanggal kita kunci, oke, pindah lagi ke tanggal, dan tutup kurung, bagi EC dan titik koma, kurung, tutup kurung lagi ya. Nah, ketemu TO1 itu IPT nya 2,6. Oke, 2,6 berarti rata-rata dia per hari itu dengan EC 5 ini sangat mudah, 2,6 awal bulan. Nah, kemudian untuk volume, volume in karton sama dengan sum if, buka kurung, pivot ya, kita cari sum in karton ya, kita kunci, kemudian ya salesnya kita kunci ya, pindah ke sheet, kita kunci salesnya, balik lagi ke pivot, kita kunci tanggalnya ya, dan balik lagi sheetnya, tanggal, tutup kurung. Nah, dia per hari dapat 81,5 karton. Oke, kita lanjut ke TO2 ya, kita percepat sama dengan com if ya, dan pivot, yang dikunci adalah nama sales ya, kemudian ke pindah ke sheet lagi, salesnya TO2, kita kunci lagi, pindah lagi ke pivot ya, langsung ke tanggal, kita kunci, oke, pindah lagi ke sheet, dari tanggal ya, kita tutup kurung. Nah, EC nya TO2 5 juga, dan IPT itu if error, buka kurung, sum if, buka kurung lagi, kita ke pivot, oke, ke on ini, request kayu, kita kunci, balik lagi ke atas, itu nama salesnya kita kunci, oke, balik lagi ke sheet yang sebelumnya, kita kunci TO2, oke, balik lagi ke pivot, kita ke atas lagi, kita kunci tanggalnya, oke, balik lagi ke sheet sebelumnya, dari tanggal, tutup kurung,
dibagi EC, ya, EC berarti ini P13 ya, titik koma, ya, 0 tutup kurung. Nah, temu 1,8 dari dalam sehari dia 1,8. Kemudian ke volume sama dengan sum if, oke, buka kurung, pivot, kita ke atas, sama quantity-nya, ya, kita kunci, kemudian kembali lagi ke atas, kemudian nama sales, ya, kita kunci, oke, kembali ke sheet sebelumnya, kita kunci TO2, oke, kita kembali lagi ke pivot, kemudian kita kunci tanggalnya, oke, dan balik lagi ke sheet sebelumnya. Nah, dari tanggal ini terus kita tutup kurung. Nah, ternyata 5,57 karton. Ayo kita langsung ke TO3. Oke, TO3 EC yang sama dengan if, oke, lagi ke pivot, nah, kita ke atas, yang kita kunci apa? Nama sales, ya, kemudian balik lagi ke sheet sebelumnya, TO3, oke, kita kunci, lagi ke pivot, kita ke atas lagi, tanggalnya kita kunci, oke, balik lagi ke sheet sebelumnya, itu by tanggal, oke, tutup kurung. Nah, itu EC nya 5. Oke, IPT lanjut lagi sama dengan if error, ya, sum if, ya, buka kurung, pivot ke atas, ya, sayu, kita kunci, kita balik lagi ke atas, ya, nama sales kita kunci, oke, balik lagi ke sheet sebelumnya, salesnya TO3, kita kunci, oke, balik lagi ke pivot, tanggal kita kunci, oke, balik lagi ke sheet sebelumnya, tanggal, ya, tutup kurung, dibagi. Nah, ini EC nya adalah Z13, oke, ya, titik 2, titik koma maksud saya, nah, tinggal ketik, tutup kurung lagi, oke, temu 3,6. Oke, kita lanjut ke omsetnya sama dengan sum if, buka kurung, lanjut ke atas, ya, sum quantity-nya kita kunci, kemudian kita ke atas lagi, nama salesnya kita kunci, ya, kemudian balik lagi ke sheet sebelumnya, kita kunci TO3, oke, balik lagi ke pivot, tanggalnya harus kita kunci, ya, oke, kemudian balik lagi ke sheet sebelumnya dan tanggal, oke, gitu. Nah, ketemu 3,5. Terus bagaimana kita misalnya ini kita sudah ada nih tanggal 2 ketemu totalnya secara keseluruhan depo itu 90,57. Maaf, ini sheetnya ini nanti lebih dari target dia per minggu. Oke, kalau kita ke bawah, kita per tanggal 2 sudah capai 24,81%. 24,81%. Oke, ini gapnya 274 karton ya. Tanggal 2 itu harus 4%. Jadi kita bisa nyampe 24,81%. Oke, terus nah, dari yang tadi, bagi yang masih sulit, Pak, gimana ini supaya kita bisa ngopi itu aja.
kata copy aja, Ctrl C, taruh bawah, nah, kemudian taruh bawah lagi, nah, sampai closing ya, tanggal berapa. Misal ini dari minggu ke-1 sampai minggu terakhir ya, sampai closing, itu akan muncul semua. Saya ini sederhana, tapi bisa dilakukan untuk buat monitoring teman-teman sama tim sales ya, distributor. Oke, nah ini nanti ketahuan semua, nah, kita copy lagi ya sampai website-nya, kita bisa copy. Oke, sambil nanti videonya nanti mungkin dijeda ya biar lebih cepat. Kita langsung ke Oke teman-teman, sudah saya pastikan semua, jadi lebih mudah. Nah, ternyata saya sudah dapat angkanya. Ini angka ngarang ya di sini. Nah ini saya perjelas lagi supaya teman-teman bisa review timnya di lapangan ya. Kita review lagi. Nah IPT nya udah jelas ya, ternyata IPT nya itu rata-rata 7,5 ya, rata-rata 7,5 dengan pencapaian omset anggap aja ini hampir 200%.
Oke, kalau kita lihat ya, misalnya closing tanggal berapa ini? Tanggal 20 katakanlah. 20 itu udah harusnya berapa persen ya, gitu kita bisa lihat nanti harusnya 64% misalnya tanggal 20 ya, tapi ini melebihi karena ini udah terakhir dari tanggal 28 ya, tanggal 28. Nah maaf, tanggal 30 ya, tanggal 30 Juni yang terakhir. Oke, nah 30 Juni harus 100%. Oke, ternyata melebihi ya. Time kondisi ini kita bikin untuk acuan supaya kita bisa mengejar omset itu sesuai dari perhitungan kita, karena manajemen juga no excuse, tanggal sekian harus capai time sekian, harus omset sampai sekian. Nah teman-teman yang sudah dari awal ini bisa dipakai untuk monitoring teman-teman tim, bagaimana pencapaiannya EJ-nya, bagaimana pencapaiannya IPT-nya. IPT ini bisa pemerataan produk itu sendiri, itu produknya merata benda itu dilihatkan dari IPT. Itu akan berkorelasi sama dengan yang ada di lapangan setiap teman-teman itu melakukan market survey, atau mungkin lebih dikenal dengan survei ya, survei SC lah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sudah dari awal kita bikin untuk bagaimana cara bikin time count itu, terus kemudian saya aplikasikan ke monitoringnya. Ternyata sangat mudah ya, dengan data closing kita taruh di pivot, kemudian kita bikin monitoring semacam ini, sederhana. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang ada di mungkin teman-teman distributor mungkin sudah ada dashboard, jadi tinggal baca dashboardnya aja sebenarnya. Cuman kita harus tahu itu hitungannya kayak gimana, hitungannya dari mana ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe ya, subscribe Sobat Yusuf TV supaya berkembang lagi, bisa support teman-teman untuk sharing ilmu